rasa cinta kita untuk mengenang, untuk memperingati bulan di mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Meskipun ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu bukan kelahiran Rasul, tetapi wafatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan 12 Rabiul Awal adalah hari di mana baginda Rasul, insan yang paling mulia, dilahirkan ke dunia ini, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salawat tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala petunjuk-petunjuknya, di mana di antara petunjuk beliau kita harus mencintai beliau melebihi dari kecintaan kita kepada siapapun dan kepada apapun. Kalau kecintaan kita kepada baginda Rasul masih kalah dengan kecintaan kita kepada beliau, atau masih kalah dengan kecintaan kita terhadap keluarga, harta benda, jabatan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya kita belum cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini maupun yang tidak sempat hadir tetapi berkenan mendengarkan, menyukai acara ini, mudah-mudahan kelak termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma dari kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya mohon maaf, sebenarnya kalau bukan beliau Pak Haji Bahar yang minta tadi, saya juga nggak siap karena suara saya habis konser kemarin. Iya, saya habis ngisi MKNU di Kepulauan Seribu di Pulau Untung Jawa, pulang langsung batuk, langsung ya memang masuk angin awalnya. Tadi waktu di yayasan ngumpul sama Pak Ustadz Sony, ditanya ke saya, diundang Haji Bahar nggak? Ntar malam ada maulid. Nah, nggak ada. Saya bilang gitu. Mungkin di grup kali, cuman saya belum lihat grup. Tadi jam 5 atau jam berapa saya buka WA, ada. Beliau ngecat saya, katanya disuruh minta di sini ngasih Mau'izatul Hasanah. Waduh. Jadi saya mau datang begitu saja. Siapa yang memberikan nasihat, saya ingin jadi jamaah. Nah, tetapi malah saya ditodong, baru nyampe lagi. Saya tadi hampir mau belakangan, takutnya nanti masih lama, ada zikir tahlil, ada bacaan maulid dan lain sebagainya. Tapi nyampe sini, pas langsung saya dikasih waktu dan kesempatan, ya nggak apa-apa. Nah, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Artinya pulangnya nggak terlalu malam, saya bisa istirahat seperti itu. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun suaranya agak terganggu, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam mendengarkan penyampaian saya nanti, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bila mana ada kesalahan, mohon langsung diingatkan, ditegur, atau bahkan dibenarkan, karena keterbatasan pemahaman saya tentang hikmah daripada acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Sementara bila mana ada kebenaran, itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah, para muhibbin, para pecinta baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang saya hormati. Ambil gambarnya. Ada sebagian saudara-saudara kita ini yang menganggap, bahkan ada yang lagi viral, yaitu seorang mufti Wahabi Mesir mengatakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya haram. Ini akhir-akhir ini. Tapi anehnya dia mengupload video di YouTube. Dia itu yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi, yang nggak ada niup lilin, nggak ada nyundut lilin, nggak ada kue tarnya. Dia malah memperingati hari kelahirannya dengan ngikutin tasabuh dengan orang-orang kafir. Ada kue ulang tahun, ada lilinnya. Ya, kalau kita bicara pakai nalar, orang ulang tahun itu sebenarnya kan orang nyali capek, ya kan? Ngapain disundut itu lilin kalau mau ditiup?
nggak usah disundut, biarin, nggak usah niup kan. Nah, iya. Kalau mau ditiup ngapain disundut? Nah, tapi saya nggak akan bicara ke sana. Tetapi bagaimana kita, apa yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam Indonesia ini adalah 12 Rabiul Awal atau di bulan ini atau bulan-bulan setelahnya. Kalau sebelumnya saya yakin nggak ada. Tapi kalau udah lewat Rabiul Akhir juga biasanya masih ada. Adalah sebagai tanda kecintaan kepada baginda Rasul, kemudian mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Di sana ada bacaan-bacaan sholawat, ada zikir, ada bacaan-bacaan suci Al-Quran meskipun tidak sepenuhnya. Ini dilandasi dari sabda baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan oleh Imam Muslim, di mana kata baginda Rasul, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa khaffat alaihimul malaikah. Tidaklah suatu kaum yang duduk bersama untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, illa khaffat alaihimul malaikah, kecuali mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Sayangnya saja kalau kita nggak bisa melihat malaikat. Kalau kita bisa melihat malaikat, mungkin kita langsung, ya bukan sekedar cium tangan kalau bisa. Ya, kalau bisa melihat kan biasanya bisa mendekati, minta doa supaya keinginan dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini jelas ada meskipun kita tidak lihat, karena ini sabda baginda Rasul. Orang yang duduk bersama untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lain kecuali dikelilingi malaikat. Wa ghasyiya 'alaihimur rahmah, dan mereka akan dihamparkan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah akan dihamparkan kepada mereka. Mereka itu adalah diantaranya kita ini, karena duduk bersama berzikir kepada Allah, mengingat Allah, akan dikelilingi malaikat, akan mendapatkan hamparan rahmat kasih sayang Allah. Makanya di tempat seperti ini yang paling utama kita aminkan ketika berdoa, karena kita sudah diberikan kebebasan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazala 'alaihimus sakinah, dan akan diturunkan kepada mereka, masuk kita semua, ketenangan. Karena orang yang berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tahuilah bahwa banyak mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Saat ini ketika kita berada, berzikir, bermunajat kepada Allah, apapun masalah yang kita hadapi sebelumnya, pasti akan tenang terasa. Meskipun nanti ketika pulang masih keingetan lagi, tetapi inilah di antara hikmah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, kata baginda Rasul, wa zakarallahu fi man indah, dan Allah akan membanggakan mereka, termasuk kita semua ini, di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu landasan kenapa kita harus duduk bareng-bareng untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kaitannya cinta kepada baginda Rasul, itu kan sudah ada ayatnya, saya juga lupa suratnya apa, tapi kita pasti sebagian masih hafal. Apa kata Allah dalam firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, ila akhiril ayat. Katakanlah Muhammad, qul in kuntum, jika kalian, wahai sahabatku, wahai umatku pada saat itu. Ini perintah Allah. Tuhibbunallah, jika kamu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, kita harus mengikuti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti baginda Rasul, apa yang kita dapatkan? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Kalau kita cinta Rasulullah, Allah cinta kepada kita. Kalau kita benci kepada Rasulullah, ya Allah pun akan benci kepada kita. Tidak hanya itu janji Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kamu. Ini janji Allah. Nah, kemudian apakah ada tuntunan dari baginda Rasul terkait dengan memperingati hari kelahiran beliau? Tidak ada secara qat'i dalil dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ini adalah murni lahir dari kecintaan kita, dari hati kita karena rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Analoginya sederhana. Kalau ada seseorang meminta sesuatu kepada orang lain untuk menghormati dirinya, ini adalah gambaran orang-orang riya, gambaran orang yang sombong. Sementara kalau baginda Rasul ketika ditanya tentang masalah sholawat saja, ketika setelah membaca tasyahud, membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dalam tahiyat itu membaca sholawat, sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana cara kami membaca sholawat kepada Engkau? Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ada sayyididanya. Kenapa demikian? Karena kalau Rasulullah mengajarkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seakan-akan Rasulullah ingin dibangga-banggakan oleh umatnya. Itu namanya riya, merupakan tanda Rasulullah. Meskipun tadi Rasul tidak menyuruh secara qat'i, dalil yang langsung keluar dari mulut beliau, tetapi ini ulama nggak sembarangan. Kata Rasul, al ulama warasatul anbiya. Ini sabda Rasulullah bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Ya kalau udah disampaikan ulama, ya kita harus ikuti. Nah, jangan kita berpersepsi sendiri. Saudara-saudara kita yang sebelah itu kan mengatakan Rasulullah tidak pernah memerintahkan umatnya memperingati maulid beliau. Sahabat pun tidak melakukan. Kemudian tabi'in juga tidak melakukan. Sementara umat Islam sekarang melakukan. Ini adalah perbuatan bid'ah, sesuatu yang mengada-ada dalam agama. Hukum itu tidak seperti itu. Kalau hukum boleh seperti itu, zakat fitrah kita dengan beras atau zakat mal kita dengan beras itu lampasih, nggak sah. Kenapa? Rasulullah belum pernah zakatnya itu pakai beras. Sahabat pun demikian, tabiin pun demikian, karena di sana makanan pokoknya bukan beras. Apa? Gandum, kurma. Maka Rasulullah zakatnya ya gandum, kurma. Nah tadi kalau ngukumin maulid itu haram karena Rasul nggak pernah menjalankan, sahabat nggak pernah menjalankan, generasi ketiga tabiin nggak pernah menjalankan, terus dihukumin itu haram. Ya apa yang dilakukan di Indonesia ini haram semua. Orang yang punya investasi, maaf, kos-kosan, kontrakan, ya, apartemen yang disewakan nggak perlu zakat, karena zaman Rasul nggak ada itu. Nah, nggak seperti itu. Ini artinya kias, dikiaskan. Itu termasuk tijarah, usaha itu. Nah kalau kita nyari dalil qat'i, Rasulullah nggak ada seperti itu. Pegawai negeri nggak ada. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian dari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kayaknya udah lama juga. Saya juga udah batuk-batuk, berarti udah selesai. Nih, air diangkat. Semakin air. Mohon maaf ya. Saya jengkol saya ini juga sakit. Bukan masalah itu. Dulu waktu kerja masih bujangan itu sehari-harinya itu berdiri terus karena ngadepin meja, pakai alat yang sudah main tembak-tembakan, pokoknya serba berdiri. Udah lama kerjanya itu jarang berdiri. Kemarin nyampein materi MKFU di Pulau Untung Jawa itu 2,5 jam berdiri saya. Karena saya nyampein materi dengan duduk gitu pakai slide begitu nggak nyaman. Enakan komunikatif, jalan ke sana, jalan ke sini. Dari jam 8 sampai jam 12, jam setengah 12, berapa jam itu? Berdiri, giliran saya mau tidur loh. Dengkul saya kok sakit banget ya karena kelamaan berdiri, karena biasa nggak gitu. Makanya malam hari ini mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan dan juga bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya melalui zikir, melalui bacaan sholawat, melalui tausiah dan lain sebagainya. Ini adalah hikmahnya adalah thalibil ilmi, untuk menuntut ilmu. Karena saya yakin apa yang saya sampaikan tidak semuanya di antara kita sudah pernah dengar. Mungkin ada yang pernah dengar apa yang saya sampaikan, tapi sebagiannya saya yakin mungkin belum pernah dengar. Makanya jangan khawatir, biarin dibid'ahkan oleh mereka. Mereka itu kan seakan-akan mengklaim punya surga sendiri, ya kan? Padahal kita tidak boleh menyalahkan orang lain.
Ciri khas kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar itu adalah tidak menyalahkan orang lain, tidak membid'ahkan orang lain. Karena syariat agama diperintahkan kita harus merasa paling bersalah, kita harus merasa paling kurang ilmu, kita harus merasa paling kurang ibadah. Jika kita sebaliknya yang kita miliki, kita selalu merasa paling benar, orang lain salah, membid'ahkan orang lain yang kurang ibadahnya, calon penghuni neraka, bisa jadi kitalah yang akan mendapatkan sebagaimana apa yang menjadi prasangka kita. Karena dalam hadis qudsi, aku itu tergantung prasangka hambaku, kata Allah. Nah kalau kita prasangkanya buruk kepada orang lain, ya Allah juga mempersangkakan diri kita kurang baik. Mudah-mudahan kebenaran membawa manfaat buat saya pribadi dan jemaah sekalian. Kekurangan, kesalahan dalam penyampaian atau tutur kata yang kurang sopan, sikap, ya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira dimaafin nggak ini Bapak Ibu? Nah, kalau dia maafin saya tutup, kalau belum dimaafin saya berdiri aja. Demikian, sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila mana ada kesalahan khilafah. Sebelum ditutup, enggak, kalau Aisyah kan pernah bertanya, kenapa Rasulullah puasa tiap Senin? Iya betul. Pak Haji Bahar bertanya, Rasulullah pernah bertanya tentang terkait dengan kenapa, ada dua pertanyaan itu. Kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Yang satu, karena itu adalah hari kelahiranku. Kalau kita ngikutin hadis ini, kita juga disunahkan untuk berpuasa di hari kelahiran kita. Cuma masalahnya saya lahirnya hari Jumat. Sementara kalau puasa hari Jumat kan makruh sebenarnya, kata Rasul dalam hadisnya yang lain. Makanya kalau Jumat Jumat hari rayanya umat Islam. Makanya berbahagialah yang lahirnya hari Jumat gitu. Jadi nggak usah puasa ya. Sunnah ini. Ketika Rasul ditanya kenapa engkau berpuasa di hari Senin dan hari Kamis, kata Rasulullah, karena hari itu adalah hari dalam waktu mingguan di mana amal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku lebih menyukai jika laporan amalku itu dilaporkan kepada Allah dalam kondisi aku sedang berpuasa. Seperti itu. Ya Bu ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila mana ada kesalahan khilafan. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.